Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salsabila Priani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1 Universitas Mercubuana. Saat ini saya sedang menjalani semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menguji asumsi klasik autokorelasi pada data sekunder dengan menggunakan software statistik IBM SPSS versi 25. Video praktek ini merupakan salah satu tugas besar buat saya dalam mata kuliah statistik. Oke, di sini merupakan tabulasi data sekunder saya. Di sini saya menggunakan 4 perusahaan yaitu API, Blue, Fish, dan INPS. API sendiri merupakan PT Arita Prima Indonesia, Blue sendiri merupakan PT Berkah Prima Perkasa, Fish sendiri merupakan X Multi Agro, dan INPS sendiri merupakan PT Indah Prakasa Sentosa. Di sini saya menggunakan 3 periode, yaitu 2017, 18, dan juga 19. Untuk variabelnya sendiri, variabel bebas saya menggunakan 3 variabel bebas, yaitu EPS untuk variabel 1 atau earning per share, untuk X2-nya laba, X3-nya aset, dan untuk variabel terikat itu saya menggunakan ROA. Variabel X1, X2, X3 saya dapat dari laporan keuangan perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk Y sendiri saya dapat dari hasil pembagian laba dibagi dengan aset atau variabel X2 dibagi dengan X3. Oke, sekarang kita masuk ke pengujiannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita ke data view, lalu kita klik file, kita klik import data, lalu kita klik Excel, karena kita menggunakan data Excel, lalu kita pilih datanya, data sekunder, kita klik open. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik OK. Untuk seperti ini kita rapikan saja, lalu kita klik ke data view, untuk type, untuk perusahaan dan 6 tahun kita ganti dengan string. Untuk setiap variabel kita tetap menggunakan numerik, untuk bit desimal kita biarkan tetap seperti itu, untuk label kita isikan untuk perusahaan karena sudah diisi. Lalu kita beralih ke tahun, untuk label tahun kita ganti menjadi tahun saja. Untuk variabel X1 kita ganti saja menjadi EPS, variabel X2 kita ganti laba, variabel X3 kita ganti aset, dan yang terakhir kita ganti dengan ROA. Untuk value missing columns line kita biarkan seperti itu. Untuk measure sendiri, untuk perusahaan kita ganti dengan ordinal. Untuk tahun kita tetap menggunakan nominal. Untuk setiap variabel kita ganti menjadi scale karena ini merupakan rasio. Oke, sekarang kita boleh klik di data view atau variable view. Pertama-tama kita klik analyze. Kita klik regression, kita pilih linear. Pada dependen kita masukkan variabel terikat atau variabel Y atau ROA ke dalamnya. Untuk variabel bebas kita masukkan ke independen. Lalu setelah itu kita klik statistics. Lalu kita klik conference metric, collinearity diagnostic, model fit, dan estimate juga. Lalu setelah itu kita klik Darwin-Watson. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka Oke, sebelumnya saya akan di sini muncul data-datanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jika nilai D lebih kecil dari negatif 2, maka ada autokorelasi yang positif. Jika nilai jika nilai min 2 lebih kecil dari D, lebih kecil dari 2, maka tidak ada autokorelasi. Sedangkan jika nilai D lebih besar dari 2, maka terdapat autokorelasi yang negatif. Bisa dilihat di sini. Nilai Darwin-Watson di sini senilai 2,780. Nilai ini kita akan bandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson batas atas atau DU dengan menggunakan nilai signifikan 5%. Dengan jumlah sampel
saya di sini ada 12 dan jumlah variabel independen saya atau variabel bebas saya itu ada 3, maka di tabel dari Watson dapat didapatkan nilai. Sekarang kita lihat, kita buka. Di sini saya menggunakan 12 sampel data dan 3 variabel bebas atau independen. Di sini untuk variabelnya, untuk DL-nya sendiri ada 0,6577 dan DU-nya 1,8640. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 dikurang DU sama dengan 1,8640 lebih kecil dari 2,780 lebih kecil dari 4 dikurang 1,8640. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya autokorelasi positif maupun negatif. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, data untuk uji autokorelasi sudah selesai. Mari kita save. Untuk save-nya seperti biasa. Karena kita udah pernah bikin, jadi kita klik saja. Ini kita ganti menjadi 2. Kita klik save. Lalu untuk input datanya, mohon maaf. Untuk input datanya kita klik save. Kita udah pernah, jadi kita klik 2. Oke, sekian penjelasan saya mengenai uji asumsi klasik autokorelasi. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.